Hormati Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan, SPD, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan ketiga ya Bapak Ibu, di mana ini adalah pertemuan terakhir diskusi Zoom meeting, di mana masih ada 2 pertemuan lagi yang akan dilakukan secara online melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pertemuan malam ini akan membahas mengenai gamifikasi, di mana pada kita ingat lagi pertemuan pertama telah dipaparkan mengenai bagaimana caranya merancang presentasi interaktif dengan Genially. Kemudian pada pertemuan kedua kemarin, Bapak Ibu telah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Lendi mengenai infografis dengan Genially. Nah, pada pertemuan ketiga ini, Bapak Ibu bersama-sama akan belajar mengenai gamifikasi. Jadi nantinya akan dijelaskan mengenai bagaimana caranya membuat kuis dan game sederhana tentunya dengan Genially. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan tetapi juga praktek nantinya, sehingga Bapak Ibu punya hasil tersendiri yang nantinya bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, sesuai dengan moto dari Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi, maka terkait segala bentuk administrasi, baik itu sertifikat, presensi, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkannya dan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengetik gitu ya Bapak Ibu, menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung narasumber kita, Bapak Lendi Ika Hermawan. Beliau seorang guru muda berprestasi yang banyak prestasinya dalam pengembangan media-media dalam dunia pendidikan. Langsung saja kepada Bapak Lendi Ika Hermawan untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa secara virtual melalui Zoom meeting bersama-sama untuk belajar bersama ya Bapak Ibu, terutama di bidang media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan pertama dan kedua kemarin kita telah membahas bagaimana caranya membuat presentasi interaktif dengan Genially. Kemudian pada pertemuan yang kedua kemarin kita sudah belajar membuat infografis yang menarik, sederhana dengan Genially juga. Nah, pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai bagaimana merancang gamifikasi dengan Genially. Jadi Bapak Ibu, kita nanti membuat kuis sederhana, kita membuat permainan sederhana sebagai media pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan jelaskan agenda kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama agenda kita pada pertemuan yang ketiga ini yaitu adalah mereview materi pertemuan 1 dan 2. Sedikit mungkin saya jelaskan beberapa yang kemarin mungkin belum sempat atau Bapak Ibu masih mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, kita akan membuat gamifikasi, kita akan mencoba beberapa gamifikasi yang ada di Genially ini. Kemudian yang terakhir yaitu membagikan gamifikasi yang telah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai
materi pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu yang pertama kita akan mencoba mereview sedikit materi pada pertemuan 1 dan 2. Baik Bapak Ibu, seperti sebelumnya kita masuk dulu ke dalam platform Genially dulu. Kita ketikkan Genially. Kemudian kita pilih yang paling atas sendiri. Biasanya pasti muncul di paling atas sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mencari di bawah ya. Pasti muncul di atas sendiri. Genially. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, nanti di bagian atas, kanan atas, nanti akan muncul tulisan go to my panel. My panel ya, go to my panel. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum memiliki akun, maka di sini akan muncul tulisan mendaftar dan masuk ya. Mendaftar dan masuk. Ada 2 tulisan kalau misalkan Bapak Ibu belum memiliki akun. Tapi kalau sudah pernah login akun, kemarin sudah pernah membuat, maka nanti akan muncul seperti ini tulisannya, go to my panel. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja 1 kali, klik kiri. Nah, nanti akan dibawa ke akun Genially kita yang kemarin sudah kita buat. Nah, tentunya di tampilan awal ada beberapa template yang sudah pernah kita buat kemarin. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membuat statistik SNMPTN. Kemudian pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat presentasi, yaitu saya memberi judulnya yaitu program linear, pasti muncul di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai membuat bahan presentasi, membuat infografis maupun gamifikasi, langkah pertama yaitu adalah kita create Genially. Kita klik button create Genially ini yang di pojok kiri, di bawahnya logo Genially. Nah, create Genially. Kita klik 1 kali, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini, seperti yang sebelumnya ya Bapak Ibu, yang kemarin. Di sini ada beberapa pilihan menu yang sudah disediakan oleh Genially. Kemarin kita sudah mencoba untuk presentasi, membuat presentasi, kemudian yang kedua membuat infografis, kemudian pada malam hari ini kita akan membuat gamifikasi. Gamifikasi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tinggal klik saja gamifikasinya, arahkan mouse-nya ke bagian ini, kemudian Bapak Ibu klik create. Sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa membuka laptopnya atau PC-nya, atau melalui handphone juga bisa Bapak Ibu. Silakan dibuka sambil dipraktekkan. Gamifikasi ya Bapak Ibu, kita klik create. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah template yang sudah disediakan oleh web Genially, platform Genially ya Bapak Ibu. Seperti sebelumnya ada banyak sekali yang bisa kita pakai, kita gunakan. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kita akan yang pertama membuat kuis terlebih dahulu yang sering kita gunakan mungkin dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Kita akan membuat kuis sederhana dengan Genially ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ada history quiz, ada education quiz, ada sticker quiz, ada blackboard quiz, mannequin board quiz, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada mathematic quiz. Nah, kita pilih salah satu saja. Saya coba yang paling depan ini ya Bapak Ibu. Ini yang baru. Kalau ada tulisannya new, berarti dia adalah template yang baru. Berarti itu template yang baru ya Bapak Ibu. Baru disediakan oleh Genially. Kita coba yang ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita gunakan, kita klik use this template, kita coba lihat dulu apakah template ini sesuai dengan keinginan kita. Apakah sudah sama dengan plan kita untuk membuat kuis. Kita coba, ini klik start, klik kiri 1 kali ya Bapak Ibu.
Nah, ini ada pertanyaan pertama, nanti kita isi pertanyaan di sini, kemudian di sini ada jawaban benar, ada jawaban salah. Kemudian kalau saya coba klik salah, munculnya nanti apa? Oh, munculnya ini ya Bapak Ibu. Ah, ya seperti ini, notifikasi kalau kita salah menjawab. Saya coba back, saya coba jawaban benar. Oh, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita coba ya. Kita gunakan template ini Bapak Ibu. Kita klik button use this template. Ya, kita gunakan template ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Saya akan coba menjelaskan dengan pelan-pelan. Kalau misal nanti masih terlalu cepat, Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Mbak Melisa bisa membantu menyampaikan ke saya jika Bapak Ibu merasa terlalu cepat penjelasan saya. Saya akan coba pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa memperhatikan sambil mempraktekkan. Itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah halaman editing dari Genially. Sama seperti kemarin ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Toolsnya juga sama, menu-menunya juga sama. Jadi baik kita menggunakan presentasi, kita menggunakan infografis maupun gamifikasi, semuanya sama ya Bapak Ibu. Menu-menu yang disediakan, fitur-fitur yang disediakan itu sama. Peletakannya juga sama. Baik Bapak Ibu, di sini ada 8 slide ya. Biasanya kalau kita nyebutnya itu slide kalau di PPT ya. Atau ada 8 halaman ini Pak Ibu, ada 8 halaman di Genially di template ini yang akan kita gunakan untuk membuat kuis sederhana. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah disediakan. Oke. Kita edit dulu ya Pak Ibu. Halaman pertama biasanya di sini kita ketikkan judul kuisnya. Ini kita klik 2 kali saja sampai ada tanda seperti ini, artinya bisa kita edit ya. Kita misalkan kuis sejarah, saya sesuaikan dengan backgroundnya ya Bapak Ibu, kuis sejarah misalkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar mata pelajaran sejarah, kita coba praktekkan membuat kuis sejarah. Kalau sudah, ini halaman pertama selesai ya Pak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan foto, mungkin foto di sini boleh ya Pak Ibu. Kita coba. Saya pergi ke image. Nah di sini saya upload foto dari komputer saya. Caranya adalah saya pilih ini yang atas sendiri. Ini untuk mengupload foto. Nah foto yang bisa diupload itu maksimal ukurannya adalah 5 MB megabyte ya Pak Ibu, 5 megabyte maksimal itu. Saya klik. Sebentar, saya cari fotonya. Ini saya belum menyiapkan foto saya, Pak Ibu. Saya gunakan sebagai contoh saja foto ini ya, Pak Ibu. Ini kalau mungkin nggak kelihatan ya, Pak Ibu. Ini adalah saya memilih foto yang ada di galeri saya. Kalau sudah, saya klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan foto Bapak Ibu jika ingin ditambahkan di sini. Kemudian bagaimana cara memasukkan ke halaman ini? Nah, caranya Bapak Ibu klik 1 kali di bagian foto ini. Ya. Klik kiri 1 kali. Nah, otomatis nanti akan muncul di halaman, di slide-nya. Nah, Bapak Ibu jika terlalu besar, ini kita kecilkan, arahkan mouse-nya ke bagian pojok dari foto ini, dari gambar ini ya Bapak Ibu, ada lingkaran ini, sampai mouse-nya itu berubah menjadi tanda panah 2. Tanda panah 2 ya, sebelumnya 4 seperti ini, menjadi 2. Kemudian Bapak Ibu klik kiri, ditahan ya Bapak Ibu, klik kiri ditahan, kemudian digeser. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu jika menurut Bapak Ibu ini terlalu kaku karena bentuknya persegi, kurang menyatu dengan ini, kesannya seperti ditempel gitu ya Bapak Ibu. Kita berikan sedikit masking di sini ya Bapak Ibu, kita masking. Caranya adalah kita klik dulu fotonya,
fotonya ini. Kemudian kita pergi ke menu yang di bagian atas, di bagian ini. Kemudian Bapak Ibu cari yang bentuknya lingkaran seperti ini. Ada tulisan mask atau masking, di masking. Kita akan masking foto ini. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan apakah bentuknya lingkaran. Ini saya geser dulu supaya terlihat perubahannya ya Bapak Ibu. Ini persegi, ini lingkaran, ini juga. Nah, saya pilih yang ini saja Bapak Ibu. Saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan foto Bapak Ibu, atau mungkin logo sekolah juga bisa ya Bapak Ibu. Mungkin logo sekolahnya ini ditambahkan juga bisa di sini. Ya. Bapak Ibu tambahkan tulisan juga boleh. Misalkan saya ingin tambahkan, caranya kita ke menu teks di bagian atas sendiri, kemudian pilih, saya ingin yang lebih kecil ini saja, title 2, kemudian saya ketik nama saya misalkan, kemudian saya geser ke sini. Nah, kalau misalkan ingin merubah warna teks, Bapak Ibu blok saja semuanya, ya, diblok semua. Kemudian Bapak Ibu pergi ke menu bagian atas ini, Bapak Ibu pilih yang warna atau yang color. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita ubah warnanya misalkan putih. Oke, kalau sudah, ini kita perkecil ya Bapak Ibu. Sama seperti sebelumnya, kita arahkan mouse-nya ke pojok bawah ya, di kiri, kemudian kita klik kiri, kita tahan dan kita geser. Kemudian ini kita perlebar. Nah, misalkan saya tambahkan di sini ya Bapak Ibu. Kalau misal terlalu kaku, bisa kita tambahkan elemen yang lain ya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin menambahkan persegi, saya pilih ke resort, kemudian di sini bentuk shape, saya pilih yang persegi, saya cari dulu. Ini ya Bapak Ibu, saya coba ini, pakai ini. Saya geser, saya perkecil. Kemudian ini kan menutupi teks tadi ya Bapak Ibu, menutupi nama yang saya buat tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pindah gambar ini atau bentuk ini itu di belakangnya teks. Caranya adalah Bapak Ibu aktifkan dulu bentuknya atau shape-nya ini, kemudian kita pergi ke menu bagian atas, Bapak Ibu pilih yang put in order. Nah, ini untuk mengatur tata letaknya di belakang ataukah di depan. Saya pilih, kemudian saya mundurkan satu kali. Berarti yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kanannya, mohon maaf, kanannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Yang nomor 3. Kemudian kita sesuaikan. Itu Bapak Ibu. Cara menambahkannya. Kalau ingin merubah bentuknya, warnanya ini Bapak Ibu. Warnanya ini kita ingin ubah, caranya adalah kita klik, kemudian kita pergi ke menu yang di bagian atas, kita pilih yang color. Biasanya ikonnya itu bentuknya adalah kotak. Mohon maaf, persegi. Bentuknya adalah persegi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ubah, kita sesuaikan saja warnanya yang menyatu, karena di sini warnanya orange, ya saya pilih orange saja. Seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa ditambahkan nama sekolah ataupun instansi ya Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu, ditambahkan logonya juga boleh di sini ataupun foto. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk melihat halaman ini Bapak Ibu klik page yang di bagian bawah ya. Ketika sudah misalkan sudah memilih menu yang ini, kemudian ingin memunculkan halaman-halaman yang lain dari template ini, Bapak Ibu klik page yang di bagian bawah sendiri. Klik satu kali akan muncul seperti ini. Kita ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini Bapak Ibu sudah mulai pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Sebelumnya Bapak Ibu saya sudah menyiapkan soal ya. Tinggal saya masukkan saja. Saya sudah menyiapkan soal.
Bentar, saya pindah screen-nya dulu untuk menunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah siapkan 5 soal. Nah, 5 soal ini adalah pilihan ganda, di mana opsinya itu ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4 opsi. Nah, tadi di template yang kita gunakan tadi opsinya kan hanya ada 2. Ternyata ini ada 4. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan? Akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Sebelumnya ini saya copy dulu, saya blok dulu, kemudian saya Ctrl C di keyboard, Ctrl C, kemudian saya pindah ke Genially lagi. Kemudian di sini bagian soalnya ini saya Ctrl V di keyboard saya. Kalau sudah ya Bapak Ibu, tinggal kita masukkan jawabannya. Nah, di sini tandanya kalau tulisannya adalah right answer, berarti dia itu jawaban yang benar. Nah, ini wrong answer, berarti dia jawaban yang salah. Jadi Bapak Ibu ingin memasukkan jawaban yang benar, berarti di bagian ini. Kalau yang salah di bagian ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya coba masukkan yang benar dulu. Sebentar, saya copy dulu jawaban yang benar. Sudah saya copy, saya pastekan di sini. Ctrl V. Nah, ini jawaban yang benar ya Bapak Ibu. Ini jawaban yang salah. Saya copy lagi dari Word saya, kemudian saya Ctrl V. Nah, ini masih ada 2 ya Bapak Ibu, masih ada 2 lagi yang belum saya tambahkan. Kita copy dari sini ya Bapak Ibu. Ini kita blok dulu. Kemudian cara ngebloknya dari di blok semua ya Bapak Ibu, dari samping. Nah, ini kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas. Kita arahkan mouse-nya itu tepat di atasnya ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Saya ulangi Bapak Ibu, caranya kita arahkan mouse-nya di bagian pojok, kemudian kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita geser sampai memenuhi semua elemen yang ingin kita copy, kemudian kalau sudah kita lepas. Nah, sampai aktif ada bentuk persegi seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, mouse-nya kita arahkan di atasnya, kemudian kita klik kanan, selanjutnya kita copy. Nah, kalau sudah, kita arahkan mouse-nya di luar, ya Bapak Ibu, kita klik dulu 1 kali di luar, sampai ini kotaknya tadi hilang. Selanjutnya kita klik kanan, kita tempel atau kita paste, nah, ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti akan menumpuk di sini, kita geser dulu, nah ke bawah. Kita luruskan, kemudian baru kita tambahkan teksnya. Atau kita pastekan lagi ya Pak Ibu, kan kurang 1 ya. Kita Ctrl V. Nah, kemudian kita geser. Kita luruskan. Nah, baru kita tambahkan opsinya tadi. Saya copy dari Word saya. Kemudian saya tempel di sini. Saya copy lagi 1. Kemudian saya tempel lagi. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jika sudah, kita pergi ke soal yang kedua atau slide yang ketiga ya Bapak Ibu. Caranya sama, kita tambahkan seperti tadi, saya copy dulu soalnya. Kemudian di sini saya edit. Sudah saya copy nih ya Bapak Ibu. Saya tempel lagi. Saya rapikan. Selanjutnya ini jawaban yang benar ada di sebelah kanan. Berarti di sini nanti kita isi jawaban yang benar. Saya copy dulu jawaban yang benar. Oke, sudah. Kemudian saya tempel di sini. Kalau misalkan selanjutnya yang jawaban salah ya Pak Ibu. Yang jawaban salah saya copy, kemudian di sini saya tempel lagi. Kemudian ini saya copy semuanya. Yang salah ini saya ingin menambahkan opsi lagi. Ini ikut terselect ya Pak Ibu. Kita geser dulu ini. Atau kita kunci biar ini tidak ikut
select atau terpilih. Kita kunci dulu. Caranya kita lock bagian icon gembok. Nah, ini sudah. Baru kita copy. Oh, ini masih ikut belum dikunci ya Bapak Ibu. Kita kunci dulu. Baru kita pilih. Oke. Kita klik kanan, kemudian kita copy. Hanya kita klik kanan, kita pastekan. Kita geser ke bawah. Kita klik kanan lagi, kita paste lagi, kita geser ke bagian bawah lagi. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi opsinya, saya copy keyword dan saya tempel. Saya copy lagi keyword, kemudian saya tempel lagi di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah selesai di pertanyaan yang kedua. Kita sudah selesai di pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Caranya masih sama seperti tadi. Kita copy, kemudian teksnya kita tambahkan di sini. Ya. Kemudian jawaban benarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu jawabannya ingin dipindah ya Bapak Ibu, ini bisa digeser. Misalkan ini saya geser ke sini ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin jawabannya yang benar di sini. Nanti yang salah di bagian ini. Bisa digeser saja. Kemudian yang salah, jawaban yang salah. Kemudian ini saya copy ya Bapak Ibu. Saya klik kanan, saya copy, kemudian di sini klik kanan, saya paste, saya geser. Kemudian saya klik kanan lagi, saya paste lagi, saya geser. Kemudian saya copy lagi opsinya. Lebih mudah misalkan Bapak Ibu sudah punya bank soal ya, bank soal untuk kuis ini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita copy saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung membuat di sini juga boleh ya. Tidak. Jadi Bapak Ibu langsung ganti saja, diketik di sini juga boleh langsung. Oke, kita sudah selesai di soal yang ketiga, kita pindah ke soal yang keempat. Saya copy lagi soalnya, keyword, kemudian saya paste di sini. Ctrl V. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jawabannya yang benar. Ini di bagian ini jawaban yang benar. Oke. Kemudian saya geser ke bawah. Jawaban yang benar nanti di bawah sini aja. Supaya berpindah-pindah jawabannya. Ini sudah saya copy, saya Ctrl V. Kemudian ini saya klik kanan, saya copy. Saya klik kanan, saya pastekan di sini. Kemudian klik kanan lagi, saya letakkan di bawah. Saya copy lagi dari Word. Misalkan Bapak Ibu ingin ini opsinya itu ada 5 ya bisa Bapak Ibu ya. Kita tambahkan lagi 1. Bapak Ibu tata letaknya bisa disesuaikan posisinya. Ctrl V. Nah ini soal yang keempat ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Nah ini soal yang kelima. Saya copy. Kemudian di sini saya Ctrl V. Kemudian jawaban yang benar saya copy dulu. Ini di bagian kanan ya Bapak Ibu, yang benar ini saya Ctrl V. Kemudian jawaban yang salah. Ini saya copy, saya aktifkan dulu, saya klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, paste. Jadi saya ke bawah. Kemudian saya masukkan opsi yang lain. Saya Ctrl V.
klik kanan, copy, klik kanan, paste. Saya copy lagi, saya Ctrl V. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, ini kita ubah. Ini adalah tampilan halaman terakhir kalau misalkan sudah menyelesaikan semuanya. Nah, ini kalimatnya bisa kita ganti. Misalkan, selamat Anda berhasil menjawab semua soal. Lalu besar ini bisa kita kecilkan. Kita geser. Kecilkan. Seperti ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, halaman terakhir, halaman ke-8, ini adalah halaman ketika salah menjawab. Nah, ini ada tulisannya di bagian sini, wrong. Berarti ini ketika salah. Coba kita ganti ya. Maaf, jawaban Anda salah. Silahkan coba lagi, misalkan seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, kita coba kita preview. Kita preview. Cara melihatnya di bagian atas kanan ya Bapak Ibu, tombol, mohon maaf, icon mata, ya mata ini, kita klik. Kita coba ya Bapak Ibu. Oke, kita klik start. Kita klik start, klik kiri satu kali. Oke, langsung muncul pertanyaan pertama. Tadi saya lupa di bagian mana jawabannya. Ini kalau tidak salah. Saya coba klik yang ini ya Bapak Ibu. Lanjut ke halaman atau slide kedua, ke soal yang kedua, ternyata benar. Ini tadi misalkan saya jawab salah dulu yang ini misalkan. Nah, ternyata maaf, jawaban Anda salah. Silakan coba lagi. Nah, berarti kita klik back. Ya, di bagian bawah ini. Kita kembali ke soal nomor 2. Nah, bisa dipilih jawaban mana yang benar. Salah lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu tampilannya. Kalau misalkan ini kan ada 5 soal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menyiapkan kuis itu ada 10 soal. Nah, bagaimana cara menambahkan? Cara menambahkannya, Bapak Ibu pilih salah satu slide soal ya yang di bagian ini, boleh question 1, question 2, question 3, question 4 atau question 5. Saya pilih yang question 5 aja. Kemudian saya arahkan mouse-nya ke bagian atasnya ini. Kemudian saya pilih duplicate ya. Duplicate ya. Di sini ada 2 button, ada 2 tombol. Satunya adalah duplicate untuk menyalin dan satunya adalah delete untuk menghapus slide ini. Karena saya ingin menyalin ini, berarti saya klik duplicate satu kali saja. Nah, otomatis terduplicate ya Bapak Ibu di bawah ini. Nah, di sini tulisannya adalah question 5 copy. Artinya adalah slide ini itu adalah hasil dari kita mengcopy slide yang kelima ini. Mohon maaf, slide ke-6 yaitu question 5. Ini bisa kita edit ya Bapak Ibu. Caranya arahkan mouse-nya ke bagian ini, tulisan ini, kemudian kita klik satu kali. Nah, ini kita edit jadi pertanyaan ke-6. Kemudian baru kita edit. Nah, di bagian sini kita ganti 6, kemudian pertanyaannya kita isi ya seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita isi, kemudian jawabannya juga. Nah, misalkan Bapak Ibu lupa ya, ini jawaban yang benar itu yang mana? Apakah yang ini, atau yang ini? Nah, kalau misalkan lupa, tadi tata letaknya ada lupa Bapak Ibu, kita cek satu-satu. Nah, Bapak Ibu misalkan pilih yang ini, kita klik kiri satu kali. Nah, kemudian kalau sudah muncul menu di bagian atas ini, nah Bapak Ibu pilih yang interactivity. Ya, kita pilih interactivity yang tombolnya itu, mohon maaf, buttonnya itu, ikonnya adalah jari telunjuk. Interactivity. Kita klik satu kali. Nah, di sini kita cek. Kalau misalkan dia ke halaman terakhir, last page, berarti
dia adalah benar ya Bapak Ibu, halaman terakhir. Kalau ini kita coba yang cek yang ini ya, yang opsi ini ke interactivity. Nah, dia adalah next page, berarti dia jawaban yang benar. Mohon maaf, ini jawaban yang benar ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar. Tadi itu yang salah, karena dia menuju halaman terakhir. Dan halaman terakhir dari slide ini itu adalah jawaban yang salah. Nah, di sini tulisannya wrong, berarti dia salah. Kita ganti boleh ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, kita misalkan jawaban salah. Nah, jawaban salah. Kita cek di sini, dia ke next. Kalau ke next berarti jawabannya benar. Ya, berarti dia ke soal selanjutnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu cara menambahkan Bapak Ibu. Ada 6, saya sudah mencontohkan 6. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Mungkin 10 soal ataupun lebih bisa ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah pasti harus kita bagikan ya Bapak Ibu, cara membagikan. Nah, cara membagikannya adalah Bapak Ibu pergi ke tombol atau button di bagian atas kanan sendiri, pojok kanan. Ada tulisan all set. Nah, seperti biasanya ya, seperti kemarin. Bapak Ibu klik satu kali. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Ini kuisnya kita beri nama boleh. Kuis sejarah. Kemudian deskripsinya boleh kita isi, boleh tidak. Fleksibel ya Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi maka maksimal katanya adalah 300. Misalkan Bapak Ibu isi deskripsinya pada gamifikasi ini, Anda dipersilakan untuk menjawab semua soal dengan benar. Nah, misalkan seperti itu. Bapak Ibu tambahkan di sini. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu klik all set. Ya, klik all set yang button warna biru di bagian bawah. Yang berwarna biru. Kita klik satu kali, klik kiri. Nah, di sini akan muncul jendela baru lagi, yaitu ada present, ada share, ada download. Kalau download ini hanya khusus untuk akun yang premium ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih akun yang tidak berbayar seperti saya, nah Bapak Ibu hanya bisa membagikan. Bapak Ibu tidak perlu mendownload ya sebenarnya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita download, maka button-buttonnya tadi, tombol-tombolnya tadi itu tidak bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kita tidak bisa gunakan karena tersimpannya dalam format PDF. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada HTML tapi kalau untuk mengoperasikannya tetap harus terkoneksi dengan internet. Jadi mending kita share saja, kita bagikan, nanti kita akan mendapatkan link. Jadi yang bagian tengah ini kita klik. Nah, ini ada linknya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita copy. Caranya kita klik copy yang berwarna biru ini. Kita klik satu kali. Nah, kalau sudah muncul notifikasi di bagian atas ini, maka ini sudah tercopy. Nah, tinggal kita buka WA kita mungkin, ataupun yang lain, kita pastekan di situ. Saya coba buka di tab baru ya Bapak Ibu, di tab baru. Di sini tadi sudah tercopy kan. Sekarang saya pastekan. Saya klik kanan, saya pilih paste. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita enter. Kita coba cek. Nah, ini adalah tampilan dari kuis yang sudah kita share, kita bagikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibagikan ke peserta didiknya. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Baik, saya close saja. Itu tadi salah satu contoh kuis ya Bapak Ibu. Kita coba cek kuis yang lain atau gamifikasi yang lain. Tampilannya apakah sama, cara mengerjakan apa sama atau berbeda. Saya coba kuis matematika ini premium, ternyata tidak bisa. Kita coba yang di bawah ya Bapak Ibu. Kita cek di bawah. Nah, kita coba ini ya Bapak Ibu. Ini sepertinya menarik. Kita coba dulu, kita lihat ya Bapak Ibu. Kita tinjau dulu seperti apa permainan ini, game ini. Ini ada hijau itu true, benar, berarti false ini salah. Kita start. Oh, ini ada dua jawaban ya Bapak Ibu. Ada jawaban benar, ada jawaban salah.
Nah, sama saja ya Bapak Ibu. Kalau true berarti dia ini ke pembahasan mungkin ya, bisa kita isi pembahasan. Kemudian di sini ada next question. Next question. Kalau kita klik, nah ini kita pertanyaan selanjutnya. Kalau saya klik salah, nah ini ada keterangan salah tapi juga ada langsung pembahasannya. Nah, di sini ada pembahasannya. Saya klik next question. Ini caranya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Ada jawaban benar, ada jawaban salah. Bapak Ibu bisa menggunakannya, caranya sama seperti yang saya praktekkan tadi. Hanya berbeda tampilan saja. Nah, ini sama-sama kuis. Kita coba yang lain mungkin yang sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Misalkan, sebentar, saya cari yang berbeda selain kuis. Nah, ini ada game ini Pak Ibu. Kita coba yang ini ya. Kita klik, kemudian kita tinjau dulu. Nah, ini Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Caranya ini kita klik start kayaknya. Ini ya Bapak Ibu. Oh, ini kita kliknya di bagian ini ternyata Bapak Ibu. Di bagian gamingnya ini. Kalau sudah ada tanda tangan dengan telunjuk seperti ini, berarti bisa diklik ini. Kita klik. Oh, langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan pertama di sini. Tampilannya seperti gaming atau seperti game, mohon maaf, seperti game. Ini ada jawaban benar, jawaban salah, jawaban salah. Nah, ini soalnya ya Bapak Ibu. Ini gambar. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar ya. Gambar juga bisa, misalkan Bapak Ibu mengajar seni budaya atau prakarya. Misalkan ingin memasukkan gambar, bisa ya Bapak Ibu. Cara masukkan gambar seperti tadi, seperti kita memasukkan foto tadi, ya yang saya contohkan di awal tadi, caranya seperti itu. Misalkan ingin memasukkan alat musik misalkan, kemudian pertanyaannya apa nama alat musik di atas. Nah, Bapak Ibu bisa nambahkan gambar. Apakah hanya gambar? Video bisa ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan, ingin menambahkan video puisi, misalkan Bapak Ibu ada cari di YouTube ada video puisi, kemudian pertanyaannya adalah apa maksud dari puisi di atas, atau misalkan pertanyaan yang lain, intinya adalah pertanyaan yang arahnya ke video tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan video dari YouTube. Jadi seperti kemarin caranya, atau saya praktekkan ya Bapak Ibu. Sambil saya praktekkan ini, saya gunakan dulu template-nya, saya klik use this template. Ke halaman soal yang ini. Nah, di sini ini saya hapus ya Ibu. Saya tidak pakai gambar ini. Saya pilih, kemudian saya tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, ini hilang. Nah, di sini nanti saya ingin tambahkan video. Saya buka YouTube dulu. Saya buka YouTube. Kemudian saya ingin cari apa ya? Di sini mungkin puisi. Homo. Ini. Nah, ini misalkan ya Pak Ibu, kita coba ini saja misalkan, atau yang ini juga boleh. Nah, ini kita copy linknya ya Bapak Ibu, di bagian atas ini linknya, kita klik satu kali, kemudian kalau sudah biru semua, kita tekan tombol Ctrl plus C yang ada di keyboard. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita pilih menu insert nomor 3 dari bawah. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih video. Nah, di sini kita pastekan. Kita paste di sini ya Ibu, kita paste di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu pilih tanda panah atau arah ini yang di pojok kanannya, ya ini. Kemudian kita klik satu kali. Nah, sudah muncul di sini videonya Bapak Ibu. Kemudian ukurannya kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Nah, di sini tinggal kita
tambahkan aja pertanyaannya. Apa pertanyaannya misalkan. Atau apakah judul puisi di atas? Nah, seperti itu atau yang lain ya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya bukan pengajar bahasa Indonesia, jadi tidak terlalu paham ya, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan seperti itu ya, Bapak Ibu, cara menambahkan video. Kalau gambar ya berarti ke image, ya, menu nomor 2 dari atas. Nah, di sini kita pilih drag your image here. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, maksimal fotonya adalah 5 MB. Sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan fotonya dulu di komputernya atau di laptopnya. Kalau sudah Bapak Ibu pilih ini, kemudian Bapak Ibu cari di komputernya atau di PC-nya. Nanti akan muncul jendela berkasnya, ya, jendela dokumennya. Nanti Bapak Ibu pilih gambarnya. Kalau Bapak Ibu sudah pilih gambarnya, Bapak Ibu klik open ya. Nah, ini muncul di sini. Kita klik 1 kali, nah muncul di sini. Sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa langsung ditanyakan di kolom chat ataupun nanti bertanya langsung. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh template yang lain ya. Saya ingin mencontohkan template yang selain kuis. Saya coba cari ya. Apakah ada selain kuis? Nah, ini ada nih Bapak Ibu. Puzzle. Nah, saya coba tinjau dulu. Kita klik start. Oh, ini sama pertanyaan juga ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya. Kalau kita jawab benar, nah puzzle-nya ini terbuka. Nah, kalau jawab benar, nah semakin terbuka. Kalau jawab salah, nah ini error. Nah, ini kita close. Nah, ini sama mirip ya Bapak Ibu, hanya saja di sini kalau tadi itu game, di sini diganti dengan puzzle. Saya coba yang lain mungkin ada. Di bawah ya Bu, banyak ya Bapak Ibu di sini di bawah. Bapak Ibu bisa sambil dicoba-coba ya Bapak Ibu, dipilih template-template yang disediakan oleh Genially ini. Oke, mungkin ini dulu ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu bisa ditanyakan setelah ini. Saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu tentang gamifikasi. Tadi banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Tadi ada true or false, ada puzzle quiz yang Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu begitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ingin bertanya langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu. Sambil saya buka kolom chat Zoom ya Bapak, mungkin bisa saya bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Tintin Sumarni. Pak, gimana kalau soal atau jawabannya berupa gambar? Begitu Pak, apakah bisa soal dan jawabannya nanti berupa gambar, image gitu Pak? Oh ya, bisa Ibu Tintin Sumarni ya. Ini menarik sekali pertanyaannya. Tadi saya jelaskan adalah jawaban yang bentuknya teks ya. Nah, gimana kalau misalkan jawabannya itu gambar? Nah, ada pertanyaan misalkan apa ya? Misalkan alat musik yang dipetik adalah misalkan seperti itu. Terus ada muncul gambar gitar, gendang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat opsi seperti itu? Nah, sambil saya praktekkan. Saya buka dulu ya salah satu template tadi yang sudah kita buat. Bentar, saya ke kreasi saya sudah saya edit. Nah, ini ya yang sejarah ini ya Bapak Ibu, tadi yang kita edit bareng-bareng.
Soal ke-6 mungkin ya saya ubah. Nah, di sini. Misalkan ini saya ganti gambar saja. Nah, gimana caranya? Sebelumnya kita harus menyiapkan gambar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita menyiapkan gambar. Bisa kita download, misalkan di sini saya mau download gambar dulu ya, Bapak Ibu. Saya buka di Google, ya. Saya akan download gambar gitar, misalkan yang ini saja. Saya klik kanan, saya save image, ya saya simpan. Kemudian undang, misalkan ini, oke. Saya klik kanan, saya save. Oke. Kemudian apalagi satunya, misalkan ini saya klik kanan, saya simpan. Terus lagi satu misalkan seling. Klik kanan, saya simpan. Oke, sudah saya siapkan ada 4 gambar. Nah, saya kembali ke sini. Ini pertanyaan saya ganti dulu. Alat musik berikut yang ini ya Bapak Ibu. Oke, ini karena ini tidak kita butuhkan Bapak Ibu, bisa kita hapus ya. Nah, karena ini tidak kita butuhkan Bapak Ibu. Kita hapus saja. Ini juga kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, nanti ada gambar. Kita masukkan gambarnya dulu Bapak Ibu. Kita ke menu image nomor 2 dari atas, ya, nomor 2 dari atas. Kemudian kita pilih drag your image here. Nah, di sini kita klik satu kali. Kemudian kita pilih gambarnya. Kita open. Nah, ini ada gitar sudah muncul. Kemudian saya masukkan. Nah, ini kita tata nanti ya Bapak Ibu. Saya ingin masukkan lagi tadi yang sudah kita download. Nah, undang. Nah, ini sudah. Kemudian lagi tadi drum. Tunggu sampai birunya hilang ya Bapak Ibu. Baru kita klik. Sampai tanda biru ini hilang di bagian bawah ini. Sampai hilang. Kalau sudah hilang, nah ini sudah berhasil terupload, kita klik. Nah, baru kita tata ya Bapak Ibu. Kita tata. Letaknya kita luruskan. Ukurannya kita samakan. Nah, keunggulannya di sini Bapak Ibu, itu sudah ada garisnya. Nah, garisnya ini untuk membantu kita melihat apakah dia sudah lurus atau belum. Nah, ini. Seperti ini berarti dia sudah lurus ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita isi. Ini dengan interaktivitinya. Tadi jawabannya benar kan gitar ya Bapak Ibu. Berarti gitarnya ini kita aktifkan dulu. Kemudian kita ke interactivity ya, yang jari telunjuk kita pilih. Seperti ini nanti muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita pilih gambarnya. Nah, kita pilih gambarnya. Kita klik satu kali. Kalau sudah muncul menu yang di atasnya ini, kita pilih yang interactivity, yang gambarnya atau ikonnya itu jari telunjuk. Interactivity, kemudian kita klik satu kali. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih go to page. Jadi ke halaman mana? Apakah ke halaman salah atau ke halaman benar? Nah, kita pilih ini. Kemudian kita klik satu kali. Nah, karena ini jawaban benar, berarti kita pilih yang next page ya Bapak Ibu. Berarti ke halaman selanjutnya, karena jawabannya adalah benar. Nah, ini. Kalau sudah kita save. Nah, kemudian yang gambar kedua, karena ini jawaban salah, berarti interactivity-nya kita pilih go to page lagi, kemudian kita pilih yang last page. Jadi dia ke halaman terakhir. Halaman terakhir itu adalah jawaban salah. Nah, halaman terakhir itu adalah jawaban salah. Oke, kita pilih ini, kemudian kita save. Ini juga kita pilih interactivity, kemudian go to page, kemudian ke halaman terakhir, last page. Kemudian ini juga kita pilih interactivity, kemudian go to page, kita pilih yang last page. Nah, nih.
Ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil dipraktekkan. Nah ya, nanti kalau misalkan mengalami kesulitan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah seperti ini. Nah, berarti kita cek ya, kita cek ya Bapak Ibu. Kita coba. Saya ke preview ya, yang di atas sendiri ya Bapak Ibu. Preview ini. Nah, saya coba pilih ya. Misalkan tadi suling. Nah, ternyata jawabannya adalah salah. Nah, kita back. Kemudian saya pilih gitar. Oke, selamat Anda berhasil menjawab semua soal. Seperti itu. Tapi ini tadi kalau tidak salah ya Bapak Ibu, ini tidak ada apa ya animasinya ya Bapak Ibu, kurang menarik ya. Jadi misalkan mouse-nya kita arahkan ke sini, kita ingin sedikit mengembang. Nah, caranya adalah kita berikan animasi. Nah, klik dulu gambarnya, kemudian ke menu animasi atau ke button animasi. Nah, yang animation ini ya Bapak Ibu. Yang gambarnya itu seperti apa ini ya? Kayak meteor jatuh. Ya, kayak meteor jatuh ya Bapak Ibu gambarnya ini. Kita pilih klik satu kali. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang hover mouse ya, hover mouse. Nah, kita pilih ini artinya ketika mouse-nya berada di atas, dia itu apakah mengembang seperti ini atau menghilang. Nah, seperti itu. Ya. Saya pilih yang mengembang nih, Bapak Ibu. Kalau sudah, kita terapkan untuk gambar yang lain juga. Kita pilih animasi. Kita pilih animasi, kemudian kita pilih hover mouse, kemudian expand. Ini juga ya. Kita pilih expand, ini juga kita pilih expand. Nah, kemudian Bapak Ibu masuknya ini. Masuknya kita ganti juga. Jadi dia misalkan tampilannya seperti ini. Yang lain juga ya, kita pilih yang zoom, ini juga kita pilih yang zoom, ini juga kita pilih yang zoom. Nah, jika sudah, kita coba preview ya Bapak Ibu. Kita coba preview sebentar. Kita preview. Nah, seperti ini lebih apa ya? Lebih tampilannya lebih menarik gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita arahkan mouse-nya ke gambar gitar, nah dia mengembang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya pilih drum. Ternyata jawabannya salah. Saya pilih gitar. Nah, jawabannya benar. Nah, menuju ke halaman terakhir di sini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, cara menambahkan ini ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya jelaskan. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu di kolom chat atau mungkin ditanyakan langsung juga. Bisa ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih Pak Lendi. Jadi Bapak Ibu sangat bisa untuk menambahkan jawaban ataupun soalnya dalam bentuk gambar. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan gambarnya, kemudian bisa mengatur interactivity-nya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur animation-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Sri Purwaningsih terkait bagaimana cara mengecilkan huruf pada jawaban bila jawabannya panjang, begitu Pak. Mungkin bisa dipraktekkan Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Saya praktekkan ya Bapak Ibu untuk mengecilkan tulisan. Nah, ini. Bentar, saya share screen-nya dulu. Saya pilih halaman mana ya yang ini. Misalkan ini terlalu panjang ya Bapak Ibu. Saya ketik panjang misalkan. Nah, ini misalkan panjang seperti ini Bapak Ibu ya. Sampai tidak cukup. Nah, ini cara mengecilkannya. Kita blok dulu ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian kita pergi ke atas di bagian ini. Font size ya. Font size. Di sampingnya menu bold ya. Tanda B ini, tulisan B ini. Nah, di sini kita perkecil apakah 16 ataukah mungkin 14. Nah, seperti itu. Kalau misalkan masih terlalu kecil, nah ini kita besarkan dari Bapak Ibu. Nah, ini kita besarkan. Kemudian ini kita perkecil lagi. Nah, misalkan dia 16. Nah, misalkan masih kurang panjang. Nah, seperti itu.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Ibu Tintin juga. Pak, apakah bisa digunakan untuk kuis ulangan? Kalau bisa, bagaimana caranya agar siswa tidak mengetahui jawaban benar atau salah, tapi di akhir langsung mengetahui nilainya? Begitu, Pak. Nah, baik, terima kasih Ibu Titin ya, Ibu Titin. Ini ada beberapa juga pertanyaan yang sama dari, maaf, ini dari Bu Irmawati, dari Ibu Desi juga pertanyaannya sama. Intinya apakah bisa memunculkan bobot nilai atau skor di akhir seperti itu? Karena ini itu gamifikasi ya, Pak Ibu, seperti hanya permainan. Jadi kita tidak bisa menambahkan skor di akhir. Misalkan akumulasi nilai. Pertanyaan pertama benar nilainya 5, kemudian kedua benar nilainya 5, di akhir muncul nilainya 100 misalkan seperti itu. Itu tidak bisa ya, Pak Ibu. Tidak bisa. Jadi hanya untuk sebatas game saja, seperti kuis gitu. Jadi kalau untuk ulangan dengan memunculkan skor masih belum bisa. Fiturnya masih belum disediakan oleh Genially. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Sukarman. Berapa lama aktifnya Genially dan jika dalam masa waktu tertentu sudah tidak aktif, bagaimana mengaktifkannya kembali? Begitu, Pak. Mungkin akunnya ya, Mbak Melisa. Maksudnya akunnya itu? Iya, Pak. Akun Genially-nya. Kalau untuk akun yang gratis ini bisa kita gunakan seterusnya, Bapak. Jadi tetap bisa kita gunakan. Hanya saja memang kekurangannya ya kita tidak bisa memanfaatkan template-template yang berbayar, template-template yang ada tanda bintangnya. Tapi bisa kita gunakan untuk akunnya seterusnya. Walaupun lama tidak dipakai, masih tetap bisa nih, Pak? Selama Bapak Ibu masih login, jadi tidak keluar, Bapak Ibu bisa menggunakannya terus. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Feby. Pak, bisakah diganti latar gamenya? Begitu, Pak. Ibu Feby, latar gamenya mungkin backgroundnya maksudnya ya, Mbak? Backgroundnya. Bisa sekali, Bu. Untuk backgroundnya itu bisa diganti gambar yang lain. Jadi Bapak Ibu misalkan punya gambar download di download di Google, misalkan gambarnya disesuaikan. Kalau tadi kan gambarnya itu sejarah ya, temanya sejarah. Misalkan Bapak Ibu ingin gambarnya itu tema yang lain bisa, jadi bisa diganti gambarnya. Bapak Ibu tinggal upload saja gambarnya, kemudian nanti disesuaikan aja, ditaruh di bagian belakang. Saya coba praktekkan ya mungkin. Backgroundnya ini ya Pak Ibu ya, yang belakang ini. Ini kita buka dulu kuncinya Pak Ibu. Nah ini kita ganti. Nah ini kita ganti. Bapak Ibu bisa mengganti langsung di sini bisa, tapi untuk gambarnya mungkin terlalu lama nanti untuk mencarinya. Saya coba replace ya. Replace ini untuk mengganti langsung. Saya klik replace, kemudian kita pilih yang ini bisa ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa gambar asli ya, mungkin ini bisa dipakai. Banyak sekali di sini. Ini disediakan oleh Pixabay, Pixabay ini itu web lain sebenarnya Pak Ibu, web lain yang sudah bekerja sama dengan Genially. Jadi ada ditambahkan di Genially. Atau misalkan saya mau yang lain, misalkan ilustrasi ini. Tapi ini kalau untuk background mungkin enggak ya Bapak Ibu, karena ini vektor bentuknya. Coba ini juga vektor, atau ini mungkin ini juga vektor, tidak ada background. Jadi mungkin kalau dari Genially-nya hanya di Pixabay, tapi gambarnya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini saya pilih, kemudian saya replace. Saya pilih gambarnya, saya replace. Nah, sudah ganti ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, tapi kalau menurut saya kalau misalkan diganti ya berarti kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu. Seperti ini warnanya putih, backgroundnya kuning. Jadi kita ganti. Jadi temanya kurang selaras dengan backgroundnya. Jadi kita harus mengedit lagi. Misalkan Bapak Ibu tidak suka dengan background ini,
Bapak Ibu tidak perlu mengganti. Bapak Ibu hanya perlu memilih template yang lain. Ya, template yang lain karena di Genially ini kan disediakan banyak template ya Bapak Ibu. Saya coba cek lagi templatenya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang template, mungkin template yang umum ya. Kita cari template yang umum. Misalkan ini. Nah, ini kan bisa digunakan ya Bapak Ibu. Ini templatenya umum. Jadi semua mata pelajaran itu bisa menggunakan template ini. Nah, ini jawaban benar, ada jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan template yang lain jika misalkan backgroundnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Baik Pak. Kemudian terdapat beberapa perbandingan gitu Pak tadi di kolom chat Zoom terkait Genially ini dengan Quizizz. Dimana kalau Quizizz itu kan ada skornya Pak, terkait skor. Berarti kalau di Genially ini sendiri memang tidak ada skornya ya Pak? Ya. Kayak seperti media ice breaking seperti itu Pak? Ya betul, betul Mbak Melisa. Jadi memang setiap platform Bapak Ibu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ya, memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin di Genially ini belum dikembangkan untuk penskoran seperti itu. Tapi secara tampilan bisa kita manfaatkan sebagai ice breaking di kelas, misalkan seperti itu. Ini saya ada pertanyaan yang menarik ini Mbak Melisa dari Ibu Rini. Ini kemarin sudah saya jelaskan, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung di pertemuan ketiga malam ini. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita copy soal yang menggunakan simbol-simbol equation? Kebetulan saya mengajar matematika. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali muncul Bapak Ibu di setiap pelatihan. Saya setiap pelatihan menggunakan platform yang lain juga pertanyaannya sama. Apakah bisa memasukkan simbol-simbol matematika? Apakah bisa memasukkan equation? Ini ditanyakan Bapak Ibu yang mengajar matematika, fisika, kimia, biasanya seperti itu. Kalau untuk di Genially ini secara langsung, misalnya kita langsung masukkan di Genially-nya itu tidak bisa Bapak Ibu, karena tidak ada fitur untuk equation. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita bisa mensiasatinya. Caranya adalah kita ketikkan dulu equation-nya itu di PPT. Saya coba praktekkan ya. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Saya coba buka PPT saya. Nah, di sini ya Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya coba insert equation ya di sebagian ini. Insert equation. Saya coba ini aja misalkan ya. Equation-nya ini ya Pak Ibu. Sudah saya ketikkan ini. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Kita klik sampai dia kotak seperti ini. Sampai kotak seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Ya, kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita pergi ke channelnya tadi. Bentar, saya masuk lagi ya ke editing yang tadi, buku sejarah tadi. Bentar. Kita masuk ke sini lagi ya Pak Ibu. Nah, kalau sudah kita copy tadi, nanti tinggal kita tempel saja di sini. Kita klik kanan, kemudian paste. Nah, nanti seperti ini ya Pak Ibu. Tapi ini warnanya hitam ya Pak Ibu. Tidak kelihatan ya. Karena backgroundnya hitam. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, ini kan hitam. Kalau di sini kelihatan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya berarti sebelum di copy, di PowerPoint-nya diganti dulu warnanya Pak Ibu. Nah, di PowerPoint-nya diganti dulu. Coba saya ganti dulu di PowerPoint-nya ya. Di PowerPoint-nya saya ganti dulu. Ini tidak saya tampilkan. Bapak Ibu ganti dulu ya di PowerPoint-nya warnanya. Sudah saya ganti warna putih, sebentar saya copy. Nah, kemudian di sini saya paste lagi ya. Saya klik kanan, kemudian paste. Nah, ini Pak Ibu, warnanya sudah jadi putih. Nah, ini.
Seperti itu caranya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengajar mata pelajaran yang membutuhkan formula ataupun rumus-rumus ya. Baik, terima kasih Pak Lendi. Tadi ada juga pertanyaan ini Bapak, terkendala mengganti jenis hurufnya, begitu Pak. Kalau tadi mengubah size font bisa, tapi apakah bisa mengganti jenis hurufnya? Dari praktek kemarin saya selalu tidak bisa mengganti jenis hurufnya dari Ibu Sri Ayu, Pak. Mungkin bisa dipraktekkan sekali lagi, Pak. Ya. Ibu Sri Ayu, saya jelaskan ya Ibu. Sebentar saya share screen-nya dulu. Ini kita ganti ya Ibu. Tulisannya ini kita ganti ya Bapak Ibu. Ini kita ganti. Caranya kita blok dulu semuanya. Nah, kalau sudah, kita arahkan mouse-nya ini ke bagian kiri atas. Nah, di bagian ini ya Bapak Ibu. Di sini. Sampingnya font size. Nah, ini kita klik. Kalau sudah Bapak Ibu tunggu sampai di sini muncul opsi. Beberapa pilihan. Nah, ini kita scroll ke bawah. Jenis font yang ingin kita gunakan. Apakah dia ini? Ataukah yang lain? Misalkan ini. Nah, seperti itu Ibu. Saya ulangi lagi ya. Kita klik dulu, kita blok. Kalau sudah warna biru semuanya, kita pergi ke bagian kiri di atas di sini. Ada tulisannya biasanya Gorajada. Berarti ini fontnya namanya adalah Gorajada. Kita pilih yang tanda panah ke bawah, kita klik satu kali, klik kiri. Kita tunggu. Nah, di bagian ini ya Pak Ibu, kita scroll mana font yang kita inginkan. Misalkan ini. Nah, berubah ya Bapak Ibu. Seperti itu cara mengubah atau mengganti jenis fontnya. Baik, terima kasih Pak Lendi. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, mungkin malam hari ini pertemuan kita yang terakhir bisa dicukupkan sampai di sini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Lendi bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mempraktekannya karena praktik itu membuat semuanya terlihat sempurna gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kami dari Guru Inovatif Indonesia akan memberikan informasi mengenai webinar nasional, di mana webinar nasional yang dilaksanakan oleh Guru Inovatif Indonesia gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan keilmuannya mengenai metode pembelajaran kooperatif 2, di mana webinar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, pada pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa join webinar nasional ini. Nantinya Bapak Ibu dapat tambahan ilmu baru mengenai metode pembelajaran kooperatif yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembelajaran bidang pendidikan ya tentunya Bapak Ibu. Ini webinarnya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi Bapak Ibu bisa langsung registrasi, bisa langsung mengunjungi situs website kami di guruinovatifindonesian.com. Silahkan Bapak Ibu bisa join hari Sabtu ya Bapak Ibu, tanggal 28 Mei 2022. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari Guru Inovatif Indonesia yang sangat bermanfaat tentunya dalam bidang keilmuan pendidikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional Genially. Semoga Bapak Ibu segala materi yang diberikan oleh Pak Lendi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga Bapak Ibu jika mengalami kendala atau beberapa pertanyaan, Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, di mana kegiatan kami ini, kegiatan kelas virtual ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 23 Mei kemarin hingga 27, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan bertanya di WhatsApp group. Nah, terkait segala bentuk administrasi, presensi, sertifikat, tenang Bapak Ibu, karena kami dari Guru Inovatif Indonesia telah menyediakannya dan nantinya kami akan mengirimkannya melalui WhatsApp group. Baik,
Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia.